Ya pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai kasus pagar laut ini langsung ke Cak Rofi bahwa berarti proyek strategis nasional ini PIK bukan masuk dalam PSN. Bukan, begini ya. Izin mohon maaf ini biar paham. PSN di PIK. Nah, sekarang PSN di PIK dan proyek PIK 2 adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita mau berbicara PSN di PIK, itu luasnya 1.754 hektar yang rame untuk dijadikan tropical coastland, ya kan itu. Untuk apa sih PSN itu? Nah, ini kan tanah terbengkalai punyanya pemerintah yang selama ini tidak dirawat dengan baik. Nah, di tanah itulah nanti akan dibangun penghijauan. Misalnya nih, saya kan dikasih tahu nih master plan-nya. Di sana itu dibangun apa aja? Contoh taman safari, wisata mangrove. Di sana itu mangrove-nya tinggal 91 hektar. Di situ PIK punya komitmen di dalam MOU-nya dengan pemerintah harus dijadikan 514 hektar. Bagus apa tidak? Bagus kan itu. Nah, di situ tidak boleh dibangun perumahan. Gitu loh, Mas. Jadi hanya untuk wisata hijau aja. Serta untuk kemanfaatan misalnya gini. Tanah ini bagaimana bisa yang katanya Yai Said Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad itu tanah yang mati gitu loh. Tanah yang mati itu tanah terbengkalai, tanah mangkrak, tanah yang pokoknya nggak diurus lah. Bagaimana ini bisa menjadi maslahat? Tentu akhirnya melalui Perpres 2024 di zamannya siapa? Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf Amin. Kalau proyek PIK itu dimulai dari 2009-2010. Jadi kalau PSN itu tidak ada merampas tanah rakyat, nggak ada. Karena itu tanah pemerintah. Kalau proyek PIK, nah itu tanah yang beli dari warga berdasarkan apa? Bisa NJOP, bisa pasaran, bisa kesepakatan. Jadi kalau ada narasi isu perampasan, penggusuran, saya kepingin belajar gimana caranya merampas ketika tanah itu sertifikat. Tapi kan kemudian bahwa ini kan sebenarnya bukan masalah merampas atau tidaknya. Kemudian bahwa PS ini mengganggu ataupun mengganggu aktivitas dari para nelayan di sana, merugikan lah artinya begitu. Begini, PSN ini belum diapa-apakan, Mas, karena masih 2024. Tata ruangnya, izinnya ini tugasnya pemerintah. Jadi belum. Makanya Pak Nusron bilang akan mengevaluasi, kan itu kan, akan melakukan kajian. Nah, tentu siapa yang harus mengurus tata ruang, perizinan, kan itu pemerintah. Cak Rofi, maaf saya potong. Saya mau konfirmasi juga, untuk wilayah pagar laut ini, singkat saja mungkin ya Cak ya, ini berarti bukan PIK? Bukan, itu jauh dengan meskipun pemiliknya sama? Dengan PSN PIK kan sudah disampaikan tuh sama Pak Menteri. Bukan PSN ya, tapi apakah ini milik PIK? Yang mana? Pagar laut ini. Bukan, sudah jelas, sudah disampaikan tuh sama Bang Mu'anas ya, legalnya itu. Makanya silahkan KKP yang punya wewenang tentang laut, ini kan beliau tuan rumah, terus ada orang mager laut, pakai bambu. Lah kalau merasa untuk menerapkan sanksi yang katanya Pak Menteri bahwa itu hukumannya, dendanya itu 18 juta per kilometer, ya silakan KKP melakukan investigasi, penyelidikan dan disampaikan ke publik. Semakin cepat disampaikan ke publik semakin bagus, biar tidak merugikan orang yang selama ini kan yang dituduh Pak Aguan terus, padahal termasuk di sana tidak ada musola, banyak tidak ada yang masjid, dirugikan lah gitu ya, nggak cuma Pak Aguan, mungkin nelayan, rakyat sekitar yang kita juga sudah mendengar ya beberapa curhatan hati mereka. Setuju. Nah itu juga harus kita pertimbangkan. Betul. Kita ke Mas Ari, bagaimana mungkin tanggapannya bahwa ini kan Menteri ATR/BP juga sudah bilang bahwa sertifikat HGB dan juga hak milik ini dinyatakan musnah apabila betul begitu ya. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut apabila dinyatakan musnah kan seperti apa? Iya, seperti penjelasan Pak Menteri ya, karena memang itu tadinya tanah terus kemudian tertutup oleh laut ya. Itu kan karena keadaan alami. Nah, menurut Permen ATR 17/2021 itu dinyatakan sebagai tanah musnah. Artinya tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk orang perorangan atau kelompok. Nah, tanah musnah itu oleh pemerintah akan dibayarkan ke dana kerohiman. Ya, di pasal 15 itu jelas begitu. Artinya memang sebagai warga negara ya yang tadinya punya sertifikat ya sudah nggak bisa lagi karena kan udah jadi laut di sana. Nah, tadi pemerintah ya itu menjadi lahan
milik pemerintah sekarang. Jadi diberikanlah kompensasi Itu kerohiman. kalau memang ternyata ada abrasi. Tapi Ya. kalau ternyata hasil investigasinya itu bukan laut, berarti tidak bisa dituntut juga untuk dana itu. Ya, artinya kan tadi investigasinya harus dirunut ke belakang apa betul. Nah, ini yang saya bilang tadi, pemerintah harus jujur, ya, dibuka setransparan mungkin. Sertifikat ini dikeluarkan dengan prosedur yang benar atau tidak, ya. Kalau Yeah. benar seperti apa, kalau tidak seperti apa. Tapi kan Pak Menteri ngomongin ini tanah musnah, berarti kan pernyataannya itu adalah sesuai dengan kejadian alam, bukan karena cacat materi, cacat formil segala macam. Mungkin Gitu. maknanya beda ya. Mungkin kalau saya menangkap kan Pak Nusron itu malas berdebat. Jadi intinya, jadi dia mungkin lebih kayak ya menyimpulkan, seharusnya pejabat negara tidak boleh malas berdebat ya. Artinya dia justru harus mengedukasi rakyat yang benar seperti apa. Kalau kita diberikan atau dikondisikan simpang siur seperti ini, ya kita nggak akan bisa move on terus nih, gitu kan. Sedangkan pekerjaan negara kan banyak. Makanya tadi saya ingin pemerintah itu segera menyelesaikan masalah ini, tidak dibuat berlarut-larut. Kalau memang ada yang salah, dibuka salah. Tadi saya setuju dengan Gus Rofi bahwa silakan investigasi. Kalau memang itu dinyatakan melanggar aturan, buka siapa, Ya, begitu. setuju. Oke. Bukan berarti orang menyangkal itu dia akan bebas juga, ya silakan diinvestigasi juga. Siapapun itu diinvestigasi. Kalau memang itu salah, nyatakan salah. Tapi kita semua ada aturan. Nah, ini yang kemudian harus dibuka. Ada aturannya termasuk PSN, pemanfaatan hak laut, tanah di bawah laut, ya, dan KKP itu sendiri, ya. Namanya pemanfaatan di ruang lautnya itu kan itu ranahnya KKP. Silakan kasih tahu seperti apa harusnya dan izinnya dari KKP. Kalau memang tidak sesuai, nyatakan tidak sesuai. Oke, Gitu. kita masih menunggu ya, karena memang kementerian lembaga terkait ini masih bekerja, Ya. hasil investigasinya apa, tapi memang kita harapkan segeralah agar tidak Ya. semakin kusut gitu ya, kayaknya ini Semoga makin tidak banyak. lebih dari 20 hari Ya, ya. dari yang permintaan dari Komisi 4 ya. hasil Komisi dari 4 ya. panggilan Karena kemarin apa? ya. Karena nanti kalau sudah masuk ke DPR, ya ini kan ranah politik ya. Ya ngerinya nanti akan kemana-mana Ya. ya gitu. Baik, terima kasih Mas Ari dan juga Cak Rofi atas waktu. Oh, sudah dan selesai? penjelasannya. Udah Oh, selesai. ya. Kayaknya Nanti masih kita bahas, nafsu gitu. kita bahas di sesi selanjutnya ya, Cak Rofi ya. Pagar laut itu 2014 sudah ada loh. Keterangan coba Pak Zaki mantan Oke. bupati itu Nanti di sesi Iya. selanjutnya. Nah, bahas. sesi selanjutnya kita akan bahas itu semua. Makasih banyak atas waktunya Cak Rofi dan Makasih, Cak. juga Mas Siap. Ari. Oke, Begitu. siap. Iya. Sebenarnya saya mau nanya abis ini mau kemana? Karena kan abis ini libur panjang. Jadi apa kabar Indonesia Pagi pemirsa? Di segmen Makan berikutnya akan kita bahas bagaimana kondisi terkini karena beberapa tempat ini sudah mengalami kemacetan akibat long weekend. Sesaat lagi di apa kabar Indonesia Pagi. Tapi pakai laut nggak macet, Pak.